teman-teman misinar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas indera yang kita lakukan dalam kegiatan liturgi. Nah, aktivitas-aktivitas indera ini meliputi kegiatan-kegiatan yang melibatkan indera-indera kita seperti melihat, mendengar, menyentuh, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, marilah kita membukanya dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Engkau dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami anak-anakmu kembali bersujud di hadapan-Mu, bersyukur atas segala berkat-Mu, penyertaan yang menimpa dalam hidup kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan belajar mengenai aktivitas indera yang Anda lakukan dalam liturgi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk pelayanan kami. Yang doa yang kami sampaikan kepadamu yang peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman misinar, ketika kita sekolah, kita pernah belajar tentang pelajaran biologi. Dalam pelajaran biologi itu kita dijelaskan mengenai 5 indera manusia, yakni indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera peraba yaitu kulit, dan indera pembau yaitu hidung, serta indera perasa yaitu lidah. Setiap indera itu memiliki fungsinya masing-masing. Dalam liturgi gereja kita juga mengenal aktivitas indera dalam gereja Katolik, yakni melihat, mendengar, menyentuh, merasa, dan membau. Semuanya itu memiliki artinya masing-masing dalam gereja Katolik. Maka pada hari ini kita akan mempelajari aktivitas indera ini. Mata memampukan kita melihat dunia di sekitar kita. Kita bisa melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Kita juga bisa melihat binatang, tanaman, bulan, bintang, dan sebagainya. Mata juga memampukan kita untuk melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah melalui alam di sekitar kita, atau melalui imam yang memimpin Ekaristi ketika mengangkat tubuh dan darah Kristus. Mata tidak hanya menyangkut mata kepala kita, tetapi juga menyangkut mata hati kita. Melihat kemuliaan Allah melalui mata dan kemudian hati membuat kita kagum dan ingin mengikuti dan berbakti kepada Allah. Oleh karena itu, keindahan dalam liturgi seperti dekorasi dan tata gerak yang kita lakukan saat bertugas merupakan sesuatu yang sangat penting untuk merasakan kehadiran dan kemuliaan Allah. Teman-teman misinar, ada sesuatu yang unik di tubuh kita, yakni Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Tuhan menghendaki atau meminta kita agar lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Dalam liturgi gereja, mendengarkan berperan untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan puji-pujian, syukur, dan doa permohonan dari umat beriman. Oleh karena itu, apabila kita mengikuti peran Ekaristi,
Kita harus lebih suka mendengarkan, bukan berbicara atau ribut, yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan yang bersabda kepada kita ketika kita mendengarkan bacaan kitab suci ataupun homili dan imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Sentuhan juga memiliki arti liturgis. Tuhan menyentuh kita ketika kita menyambut atau menerima komuni. Sentuhan kasih atau cinta semakin menghidupkan kita atau membuat kita bersemangat. Sentuhan kasih menyatukan kita dengan umat Katolik yang mengikuti perayaan liturgi seperti saat salam damai. Kulit kita merasakan dingin ketika udara dingin dan merasakan panas ketika terik matahari menerpa kulit kita. Mulut merasakan lezatnya makanan dan manisnya minuman. Indera perasa memampukan kita merasakan tubuh Kristus ketika kita mengunyahnya dan merasakan tubuh Kristus saat masuk ke dalam tubuh kita. Hingga pada akhirnya indera kita merasakan kesatuan kita dengan Yesus, terutama ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan tubuh kita. Bau wangi-wangian dapat menyehatkan tubuh kita. Contohnya, ketika kita mencium dan menghirup udara bersih, kita merasa segar setelahnya. Ketika daerah sekitar kita baunya tidak bagus atau tidak enak, tentu kita akan menjauh dari tempat itu. Aroma harum dari pendupaan dalam perayaan liturgi melambangkan keharuman nama Allah yang menyucikan dan menyelamatkan kita. Teman-teman Misdinar, sekian pembahasan materi kita mengenai aktivitas-aktivitas indera. Nah, marilah kita menutup pertemuan kali ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih juga atas pengetahuan baru yang kami dapatkan dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kami peroleh ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi dapat kami gunakan dalam pelayanan kami di hari-hari yang akan datang. Ini adalah yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.